Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuroja dengan NIM 121600030 akan membahas tentang uji McNemar. Sebelumnya, apa itu uji McNemar? Uji McNemar itu merupakan uji statistik non-parametrik, pengujian yang disampelnya berasal dari populasi yang acak dan independen, dengan data yang berskala nominal dan ordinal. Nah, fungsinya yang pertama ada membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Yang kedua itu ada umumnya menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Dan yang terakhir ada menguji efektivitas suatu treatment, pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Nah, di sini ada spesifikasi, yaitu data observasi berskala ukur nominal, dikotomus atau binair, yang contohnya ada iya, tidak, suka, tidak suka, setuju dan tidak setuju, dan lain-lain. Nah, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Oke, nah, yang menjadi perhatian dari tabel hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan. Dari sel A, yaitu perubahan dari kategori plus ke kategori negatif. Nah, di sini juga ada sel D, yaitu perubahan dari kategori minus ke kategori plus. Next, nah ada statistik uji. Statistik uji McNemar dikembangkan dari uji chi-square. Sebagai berikut rumusnya. Nah, sehingga statistik uji McNemar itu adalah X kuadrat sama dengan A dikurangi D kuadrat dikurangi A plus D. Bisa dilihat ya contohnya seperti itu rumusnya. Next. Nah, statistik uji, distribusi chi-square akan lebih tepat jika dilakukan koreksi untuk kontinuitas sehingga rumus tersebut kemudian dikoreksi oleh Yates pada tahun 1934 dengan cara mengurangi dengan angka 1. Sehingga rumus yang menggunakan koreksi kontinuitas adalah sebagai berikut. Nah, sekarang masuk ke kriteria uji. H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Nah, nilai chi-square tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square atau p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, dengan p-value, nilai peluang terjadinya kekeliruan tipe 1 yang diperoleh dari data. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu contohnya adalah suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Nah, ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor itu berbeda. Di sini ada tabel, yaitu ada perilaku konsumen yang di bawahnya ada tidak membeli dan membeli, ada membeli dan tidak membeli, dan di situ ada frekuensinya. 85 itu A, 40 itu C, 65 itu B, 10 itu D. Next. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Seperti biasa masuk ke variable view. Lalu kita isi yang di name itu. Pertama itu ada sebelum, kedua ada sesudah, dan yang ketiga ada frekuensi. Nah, lalu kita isi yang values-nya. Itu tuh seperti ini nih, ada gambar di sini. Nah, di sini kan ada value labels. Nah, yang di value ini kita tulis pertama yaitu dengan kode 1. Nah, langsung di label kita tambahin lagi tidak membeli. Lalu di sini ada add. Nah, langsung klik add. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk yang sesudah. Nih, yang sesudah di sini, oke. Nah, untuk measure-nya di sini ada nominal dan scale. Oke, next. Oh iya, lupa. Di sini ada perilaku konsumen sebelum menerima sponsor dan bawahnya ada sesudah menerima sponsor. Next. Nah, setelah dari variable view, sekarang kita balik lagi ke data view. Nah, di data view akan seperti ini penampilannya, dan di sini kita isi manual ya. Seperti tadi contohnya
yang satu itu adalah tidak membeli, dan yang dua itu adalah membeli. Next. Nah, setelah mengisi data tersebut, kita langsung masuk ke data, lalu pilih ke weight cases. Nah, dari weight cases nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa si checklist ini dari do not weight cases dipindahin ke weight cases by. Nah, terus langsung pilih yang frekuensi ini. Nah, si frekuensi sebelah kiri pindahin ke frekuensi variable yang sebelah kanan menggunakan ini, panah yang ungu ini. Oke. Next. Nah, nanti setelah tadi masuk data, sekarang kita masuk ke analyze. Dari analyze kita cari non-parametric test. Habis non-parametric test, kita masuk ke legacy dialogues. Dari legacy dialogues kita masuk ke two related samples. Nah, habis ini klik langsung muncullah seperti ini. Jangan lupa dimasukin dulu ini yang perilaku konsumennya ke variabel 1 dan variabel 2 sesuai urutan ya. Nah, jangan lupa karena kita di sini sedang menguji McNamara, jadi si checklistnya di McNamara aja satu. Oke, setelah itu klik OK. Next. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dan ini yang akan kita gunakan di nanti hasilnya di data. Next. Nah, ini dia hasilnya. Hipotesa statistik yaitu H0, tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Dan H1-nya itu terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Yang itu alfanya adalah 5%. Nah, jadi di sini statistik ujinya yaitu ada p-value-nya 0,00 dan hasil statistik ujinya ada 57,642. Kriteria ujinya yaitu ada 3,84. Nah, dan kesimpulannya adalah chi-square hitung sama dengan 57,642 lebih besar daripada chi-square alpha sama dengan maka H0 ditolak. Nah, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Maksudnya, pemberian sponsor memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah penjualan. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.